Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang ketiga bersama saya Willy Yonas. Thank you so much buat teman-teman yang udah selalu setia mendengarkannya. Terima kasih yang sudah follow, kasih rating juga di Spotify dan subscribe juga di YouTube channel. Thank you so much. Semoga bermanfaat, dan kalau teman-teman mendapatkan podcast ini bermanfaat, satu hal yang gue pengen minta tolong, share ke teman-teman yang lain supaya semuanya kita boleh semakin sehat. Hari ini kita akan bahas mengenai cara memasak. Selama ini cara masak kita itu salah nggak sih? Sehingga misalnya nutrisi yang ada di makanan itu sebenarnya jadi rusak dan kita nggak dapat benefit atau manfaatnya. Perhatiin beberapa poin penting karena kesalahan ini banyak banget dilakukan oleh orang-orang juga. Pertanyaan pertama adalah, masak itu sebenarnya tujuannya buat apa? Ya, kalau masak ini kita lakukan karena memang beberapa jenis makanan ini tidak bisa dikonsumsi ketika mereka ini dalam bentuk mentah ya. Contoh beras gitu. Beras dalam bentuk mentahnya siapa yang bisa makan? Jadi proses masak itu membantu kita bisa mengkonsumsi makanan tertentu kayak singkong, ubi, talas. Nggak bisa kita makan kalau misalnya nggak dimasak dulu. Kalau sayur-sayuran sama buah-buahan banyak yang bisa kita makan mentah. Tapi contoh kacang-kacangan ya, kayak grup legumes nih, kayak kacang hijau, kacang merah. Gimana cara makannya kalau misalnya itu tidak dimasak dengan baik. Jadi tujuan masak ini ada teman-teman, karena kalau teman-teman juga tahu ada aliran-aliran yang raw vegan misalnya. Orang-orang yang mau hanya mengkonsumsi makanan vegan, makanan dari nabati yang mentah. Gue pernah coba selama 3 hari tapi nggak kuat karena ya itu, kalau makanan nggak dimasak dan benar-benar makan yang mentah aja, banyak limitasi yang nggak bisa kita makan. Kita nggak bisa makan nasi, kita nggak bisa makan ubi, kentang, jagung, nggak bisa ya. Anyway, so itu yang tujuan masak yang pertama. Tapi juga masak itu ada dilakukan untuk mencari tekstur makanan yang kita suka, ya kan? Misalnya kita kentang tuh bisa kita panggang, bisa kita goreng, bisa kita jadiin kentang puree jadi lembut banget, dan itu dengan proses pemasakan atau pengolahan makan yang berbeda. Jadi masak itu juga dilakukan untuk mencapai tekstur yang kita suka. Karena orang-orang kalau yang picky eater ini agak susah juga kadang. Karena picky eater ini mereka jadi picky banget memilih dengan tekstur makanannya. Suka kentang tapi senengnya dalam bentuk kentang puree, tapi kalau misalnya kentang goreng nggak suka misalnya, sangat bisa terjadi kayak gitu ya. Nah, tapi ternyata masak juga ini bisa membantu senyawa-senyawa kandungan kimia yang ada di dalam makanan atau nutrisi yang ada di dalam makanan itu menjadi lebih bisa dicerna dan diserap oleh tubuh dengan lebih baik. Contohnya, ini tentang telur. Kalau kita makan telur dalam bentuk mentah dibandingkan dengan yang dimasak, proteinnya itu jauh lebih bisa diserap dan dicerna dengan baik ketika itu sudah dimasak. 180% lebih baik penyerapan dan pencernaannya ketika telur itu proteinnya sudah dimasak. Jadi kalau orang-orang Jepang misalnya makan telur mentah, ya proteinnya itu nggak segampang untuk dicerna dan diserap kalau itu sudah dimasak. Ya, itu ya fakta menariknya aja. Ada yang perlu kita tahu, memang ada bahan-bahan nutrisi tertentu yang lebih sensitif terhadap panas. Karena masak ini kan banyak pakai panas ya. Apakah itu cuma ditumis, apakah itu dipanggang, apakah itu pakai air fryer, apakah itu pakai microwave. Jadi semua ada panasnya, dan vitamin-vitamin tertentu itu memang sensitif terhadap panas. Yang pasti adalah vitamin C dan B. Jadi banyak vitamin C dan B yang rusak atau berkurang jumlahnya ketika sudah melalui proses pemanasan. Mineral juga, beberapa mineral, contoh potasium atau kalium bahasa Indonesianya, magnesium, sodium, kalsium itu juga bisa terganggu atau berkurang ketika mereka melalui proses pemasakan. Jadi teman-teman, kita perlu aware ini. Walaupun kalau misalnya kita pemakan plant based atau kita banyak makan sayur dan buahnya, kebutuhan vitamin B dan C ini
gampang banget terpenuhi sekalipun itu sudah berkurang karena melalui proses pemasakan. Contoh, kalau misalnya kita masak brokoli, apakah itu panggang, apakah itu digodok ya, dikukus, itu juga bisa. Vitamin C-nya itu akan sudah bisa berkurang sekitar 50%. So lumayan banyak ya, 50%. Vitamin B juga sama ya, bisa sampai 60% vitamin B yang namanya thiamine, niacin itu juga berkurang ketika makanan itu digodok, dikukus, itu juga bisa. Lalu udah gitu juga jus-jusan juga ini vitamin mineralnya juga ada yang berkurang ya, oleh karena ada proses oksidasi dan yang lain-lainnya juga. Jadi kita perlu aware, tapi kalau kita banyak makan sayur dan buahnya, don't worry, karena vitamin C dan vitamin B ini gampang banget terpenuhi karena memang banyak banget. Karena kalau kita makan buah sayur juga kan ini ada yang mentah. Kalau buah sih rata-rata memang kita makannya mentah ya, nggak dimasak dulu gitu, dan itu vitamin B dan C-nya udah banyak banget sebenarnya. Nah, udah gitu aku pengen bahas sedikit mengenai microwave controversy. Banyak orang juga yang takut dengan microwave, bisa menyebabkan kanker dan lain-lain. Datanya nggak konklusif sama sekali. Jadi apakah microwave aman? Yes. Kalau misalnya mau menggunakan microwave silahkan. Cuman yang perlu kita ingat kayak gini. Kalau tadi ya sayur kayak brokoli, sayur-sayuran hijau, daun terutama kayak kangkung, bayam. Kalau misalnya bokcoy, kalau misalnya mereka ini makanannya udah kita masak, udah gitu kita panasin lagi pakai microwave atau dipanasin lagi kita masukin ke oven dan lain-lain, atau panasin pakai panci, ini vitaminnya bisa banyak berkurang lagi. Itu yang perlu kita aware. Atau enggak sayur-sayuran yang sudah dipanaskan 2 kali. Contoh kita bikin sayur bening bayam, kita panasin sekali, udah gitu dipanasin lagi buat malam hari makan, dipanasin lagi besoknya buat pagi hari. Emang kita makannya enak dalam posisi yang hangat makanannya, tapi ini vitamin mineralnya udah banyak banget yang rusak karena sudah melalui proses pemanasan beberapa kali. Jadi microwave mau dipakai silahkan, cuman kita perlu aware, usahakan makanan itu tidak dipanaskan berkali-kali, terutama sayur sama buah, karena itu sangat sensitif. Kalau misalnya kacang-kacangan atau enggak bikin sup tahu misalnya, atau enggak bikin menu ada orek tahu, orek tempe misalnya, terus kita panaskan, protein itu nggak terganti atau tidak berkurang dengan proses pemanasan yang 2 kali, let's say, itu tidak berkurang. Tapi kalau misalnya vitamin dan mineral berkurang, jadi aware ya. Jadi kalau misalnya makanan itu kita masukin ke oven lagi, terutama yang sayur-sayuran, ini vitamin mineralnya bakal berkurang lagi. Kita ada satu platform lifestyle medicine namanya Utuh Health, di mana teman-teman bisa telekonsultasi yang bebas ngantri di mana saja dan kapan saja. Buat yang struggle dengan hipertensi, diabetes, kelebihan berat badan, kolesterol, trigliserida yang tinggi, kita ada wellness, plan-based, dan fitness guide consultation, di mana teman-teman akan dibimbing tahap demi tahap untuk mendapatkan kesehatan teman-teman kembali. Buat yang bergumul dengan kesehatan mental, dengan anxiety, dengan eating disorders, dengan depression, bergumul juga dengan dinamika keluarga, komunikasi di keluarga, dan teman-teman kerja, mungkin kita juga ada psikolog yang bisa membantu teman-teman. Teman-teman bisa langsung booking di utuhhealth.com atau bisa ke Instagram kami @utuh.health, klik link bio dan booking sekarang. Anyway, let's get back to the podcast. Menarik. Ada positifnya satu penelitian mengenai microwave yang menemukan juga kacang tanah ya, peanuts ini kan ada jamur lah ya, yang bisa tumbuh di peanuts, di kacang tanah, itu namanya aflatoxin. Ketika kita masukin peanuts di yang ada aflatoxin ya ke microwave, dihangatkan, ini aflatoxinnya bisa berkurang sekitar 32-40%. Jadi cukup menarik ya, ada benefitnya microwave. Jadi jangan merasa bersalah teman-teman kalau sampai harus menggunakan microwave, tapi keep in mind jangan memanaskan makanan berkali-kali, 2 kali juga itu udah tidak disarankan, terutama untuk sayur-sayuran. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Terus selanjutnya mengenai menggoreng. Bagaimana dengan menggoreng? Memang menggoreng ini yang jadi concern utamanya adalah lemak tidak jenuh. Itu banyak yang akan dikonvert jadi lemak jenuh ketika itu sudah melalui proses pemanasan.
Lemak jenuh ini yang bisa menaikkan tingkat kolesterol kita, merusak pembuluh-pembuluh darah kita. Jadi harus aware. Tapi terus kalori juga naik banget. Karena makanan yang tidak digoreng versus yang sudah digoreng, kalorinya juga nambah lumayan banyak. Jadi itu yang pengen kita aware. Tapi yang menariknya adalah karena mereka ini direndam di minyak, ya kan? Minyak ini mengandung banyak vitamin E. Jadi ada satu penelitian menunjukkan bahwa gorengan itu mengandung vitamin E yang cukup bagus. Cuman kita harus ngelihat ini as a whole, ini bukan jadi justifikasi untuk teman-teman bisa makan gorengan terus-terusan, karena banyak penelitiannya semakin kita banyak makan gorengan, semakin meninggi atau meningkat resiko kita terhadap penyakit jantung juga. Jadi ya kita harus harus aware. Dan juga ini ada satu penelitiannya, kalau makanan digoreng itu juga protein itu tidak terpengaruhi jumlahnya. Fiber content justru meningkat dari ini, contoh penelitiannya dari kentang goreng ya. Jumlah serat ketika kentang itu mentah sama digoreng itu lebih banyak ketika setelah digoreng seratnya. Jadi cukup menarik. Tapi ya itu ya kita harus ingat adalah gorengan ini kalorinya jadi banyak, so buat berat badan, lemak jenuhnya juga banyak. Itu yang perlu kita lihat dengan lebih seimbang ya. Jadi teman-teman, sebenarnya intinya kalau misalnya kita masak, intinya kalau itu sayur-sayuran dan buah-buahan, usahakan hanya dimasak sekali saja, tidak ada pemanasan selanjutnya. Karena kalau enggak, kita makan sayur, kita ngerasa oke, tapi mineral vitaminnya udah banyak yang rusak. Protein itu makanan-makanan sumber protein, kalau misalnya dimasak justru proteinnya lebih bisa dicerna dan diserap lebih baik oleh tubuh. Itu poin penting. Dan intinya yang ketiga juga adalah teman-teman sebenarnya variasikan saja cara masaknya seperti apa. Contoh, tomat mau dimakan mentah silahkan, tomat mau dimasak jadi sup, jadi sausnya spaghetti silahkan. Jadi karena kalau kita memperhatikan setiap jenis makanan dan cara pemasakannya, kita bingung, nggak akan masak-masak ujung-ujungnya, ya kan? Jadi kalau misalnya kita mau makan makanan yang beragam, cara masaknya juga beragam. Beda-bedain aja, kadang makan mentah, kadang di stir fry, kadang ditumis, kadang dipanggang. Jadi macam-macam ya, silakan dieksplor. Kita nggak perlu mikir kayak, wah kalau jenis makanan ini gimana, efek kepada nutrisinya kalau masaknya kayak gini. Too much thinking sebelum masak, nanti lama-lama nggak jadi masak juga. Variasikan makanan dari jenisnya, cara masaknya juga divariasikan. Itu yang mungkin yang saya bisa bagikan di episode podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa harapan saya, semoga kita sehat seutuhnya.